Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang capital budgeting. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian capital budgeting. Yang kedua, payback period. Yang ketiga, net present value. Keempat, internal rate of return. Kelima, modified internal rate of return. Dan yang terakhir, profitability index. Yang pertama, apa sih itu capital budgeting? Capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi jangka panjang yang dianggap menguntungkan. Proyek-proyek ini pada umumnya melibatkan pengeluaran modal yang besar dan memiliki dampak jangka panjang pada keuangan perusahaan. Capital budgeting memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham. Untuk metode analisis capital budgeting sendiri ada 4. Yang pertama, payback period. Yang kedua, net present value. Yang ketiga, ada internal rate of return. Dan yang keempat, modified internal rate of return. Nah, ini saya akan menjelaskan payback period. Apa itu payback period? Payback period adalah lamanya waktu atau jumlah tahun yang diperlukan untuk memulihkan biaya awal suatu investasi di dalam suatu proyek dari cash flow proyek itu sendiri. Proyek dengan payback period pendek menunjukkan efisiensi dan meningkatkan posisi likuiditas perusahaan, serta mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan situasi ekonomi. Nah, di sini terdapat rumus dari payback period sendiri, yaitu jumlah tahun sebelum pemulihan penuh ditambah biaya yang belum dipulihkan pada awal tahun dibagi cash flow selama tahun pemulihan penuh. Nah, kita tahu sendiri kalau semakin pendek waktu pengembalian modal, semakin baik proyek tersebut. Di sini ada payback calculation-nya. Kita gunakan contoh cash flow dan payback proyek S dan L. Nah, di dalam diagram tersebut, biaya proyek dengan angka yang negatif kita tambahkan dengan cash inflow setiap tahun hingga kumulatif cash flow menjadi positif. Nah, kita bisa lihat juga di dalam proyek sendiri ada cash flow dan kumulatif cash flow-nya. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah tahun sebelum pemulihan penuh, yaitu di dalam proyek adalah tahun kedua, itu ditambah biaya yang belum dipulihkan selama awal tahun, yaitu yang ini adalah 100 dalam proyek S. Lalu dibagi arus kas selama tahun pemulihan penuh, yaitu di sini di tahun ketiga yaitu 300. Nah, jadi hasilnya 2,33. Nah, jika perusahaan membutuhkan pengembalian modal dalam waktu 3 tahun atau kurang, maka proyek S akan diterima dan proyek A akan ditolak karena pengembaliannya lebih pendek. Nah, keuntungan dari playback period tadi. Nah, yang pertama adalah mudah digunakan dan mudah dimengerti. Nah, ini adalah keuntungan yang pertama, dikarenakan metode ini membutuhkan input yang relatif lebih sedikit dan lebih mudah untuk dihitung daripada metode capital budgeting lainnya. Nah, biasanya payback period ini menggunakan total biaya investasi awal proyek dan arus kas tahunan. Nah, yang kedua, membantu mengurangi resiko kerugian. Nah, metode ini menanggung lebih sedikit resiko karena oleh karena itu cocok untuk para usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, mengutamakan likuiditas. Nah, payback period ini berisi informasi penting yang tidak terdapat pada metode capital budgeting lainnya. Informasi tersebut dapat sangat penting untuk usaha dengan modal terbatas. Lalu kita akan
kerugiannya. Itu yang pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, sesuai dengan konsep nilai waktu uang yang diterima lebih cepat, bernilai lebih tinggi karena potensinya untuk memperoleh pengembalian tambahan jika diinvestasikan kembali. Nah, dalam OTD ini kita tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Nah, kerugian yang kedua adalah tidak semua arus kas tercakup. Nah, metode ini mempertimbangkan arus kas hanya sampai saat investasi awal dipulihkan. Namun, kurang mempertimbangkan arus kas yang datang di periode berikutnya. Yang ketiga, mengabaikan profitabilitas. Nah, kita contohkan dengan sebuah proyek dengan periode pengembalian yang lebih pendek, tidak menjamin bahwa itu akan menguntungkan. Anda juga harus mempertimbangkan bagaimana jika arus kas dari proyek berhenti pada periode pengembalian modal atau berkurang setelah periode pengembalian modal. Selanjutnya, yaitu discounted payback calculation. Nah, cara menghitung ini digunakan untuk permasalahan yang pertama tadi, yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Nah, kita dapat menghitung pengembalian yang didiskonkan untuk proyek S dan L dengan asumsi bahwa keduanya memiliki biaya modal 10%. Setiap arus kas masuk dibagi dengan, yaitu ini caranya, yaitu 1 tambah R kuadrat T sama dengan 1 kali 10 kuadrat T. Nah, di mana T adalah tahun di mana arus kas tersebut terjadi, dan R adalah biaya modal proyek. Dan PV tersebut digunakan untuk mencari pengembalian. Nah, pengembalian yang didiskonskan proyek S adalah 2,95, sedangkan proyek L adalah 3,78. Untuk metode yang berikutnya, ada net value. Net present value atau yang biasa disingkat dengan NPV adalah nilai sekarang dari semua arus kas bersih yang diproyeksikan selama masa hidup proyek. Arus kas bersih adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Net present value dihitung dengan mendiskontokan semua arus kas bersih ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Dengan lebih simpelnya, net present value adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya yang dikeluarkan selama beberapa tahun ke depan dengan pengeluaran pada 1 kali periode tersebut. Berikut adalah rumus dari net present value. Keterangan dari rumusnya, CFT adalah arus kas bersih yang didapatkan pada periode T. R adalah tingkat diskonto, dan T adalah periode waktu selama masa berjalannya proyek. Net present value sendiri memiliki 3 interpretasi. Yang pertama, jika net present value lebih dari 0, maka menguntungkan dan menghasilkan nilai bagi perusahaan. Jika net present value sama dengan 0, maka proyek impas dan tidak menghasilkan nilai bagi perusahaan. Yang terakhir, jika net present value lebih kecil daripada 0, maka artinya proyek merugikan dan akan menghabiskan nilai dari perusahaan. Yang berikutnya, ada internal rate of return. Internal rate of return adalah tingkat diskonto yang membuat net present value proyek sama dengan 0. Dengan kata lain, internal rate of return adalah tingkat bunga yang setara dengan tingkat pengembalian internal proyek. Untuk rumus internal rate of return sendiri bisa disimak sebagai berikut. Dengan penjelasan, I1 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, I2 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, NPV 1 adalah net present value yang positif, dan NPV 2 adalah net present value yang negatif. Internal rate of return sendiri memiliki interpretasi, kelebihan, dan kekurangannya. Untuk interpretasinya sendiri, jika internal rate of return lebih besar dari tingkat diskonto, maka proyek menguntungkan
dan sangat layak untuk diinvestasikan. Jika internal rate of return lebih kecil daripada tingkat diskonto, maka proyek dianggap merugikan dan tidak layak untuk diinvestasikan. Yang terakhir, jika internal rate of return sama dengan besar diskonto, maka proyek imbas dan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Untuk kelebihan dari internal rate of return sendiri, yang pertama, mudah diinterpretasikan dan dipahami. Yang kedua, mempertimbangkan nilai waktu uang. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan proyek yang berbeda. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak selalu menghasilkan satu nilai internal rate of return yang unik. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai terminal proyek. Dan yang terakhir, dapat dipengaruhi dan oleh perubahan kecil dalam arus kas yang berjalan. Selanjutnya, modified internal rate of return. Pengertian dari modified internal rate of return adalah modified internal rate of return yang sering disebut juga sebagai MIRR menjadi salah satu kriteria untuk menentukan sebuah proyek investasi dapat diterima atau ditolak. Sebuah proyek akan diterima apabila nilai MIRR bernilai lebih besar dari discount rate yang ditetapkan. Selanjutnya, rumus MIRR. MIRR sama dengan FV arus kas positif per PV arus kas negatif 1/N-1. PV FV arus kas positif nilai masa depan dari arus kas positif dikomputasikan dengan tingkat reinvestasi. PV arus kas negatif adalah nilai sekarang dari arus kas negatif didiskontokan dengan tingkat biaya modal. N merupakan jumlah periode. Kelebihan dan kekurangan MIRR. Yang pertama, kelebihan MIRR. Mengatasi kelemahan IRR tradisional. MIRR mengatasi kelemahan utama IRR tradisional dengan mempertimbangkan tingkat reinvestasi yang realistis untuk arus kas positif dan tingkat biaya modal untuk arus kas negatif. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas proyek. Kedua, tidak ada masalah banyak IRR. Dalam beberapa proyek dengan arus kas non-konvensional atau arus kas berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya lebih dari sekali, IRR tradisional dapat menghasilkan lebih dari satu nilai IRR. MIRR tidak memiliki masalah ini karena hanya memberikan satu nilai yang unik. Yang ketiga, lebih realistis. MIRR menggunakan tingkat reinvestasi yang lebih realistis dibandingkan IRR, yang mengasumsikan bahwa arus kas positif dapat diinvestasikan kembali pada tingkat IRR yang sama. Ini lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Selanjutnya, kekurangan MIRR. Yang ketiga, pertama, lebih rumit. Perhitungan MIRR lebih rumit dibandingkan IRR. Memerlukan perhitungan nilai dari sekarang dan nilai masa depan dari arus kas, serta menggunakan dua tingkat suku bunga yang berbeda, atau tingkat reinvestasi dan tingkat biaya modal. Kedua, memerlukan estimasi tambahan. MIRR memerlukan estimasi tambahan seperti tingkat reinvestasi untuk arus kas positif dan tingkat biaya modal untuk arus kas negatif. Kesalahan dalam estimasi ini dapat mempengaruhi hasil perhitungan MIRR. Ketiga, kurang populer. MIRR masih kurang populer dibandingkan IRR di kalangan praktisi keuangan dan investor, sehingga penggunaannya mungkin tidak seumum IRR. Berikutnya yaitu Profitability Index. Profitability Index juga dikenal sebagai Profit Investment Ratio atau PIR.
atau Value Investment Ratio atau VIR adalah suatu metode evaluasi investasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu proyek yang investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut dengan nilai investasi awal. Pengertian selanjutnya yaitu dalam istilah sederhana, profitability index adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari suatu investasi dengan nilai investasi awal. Profitability index sangat berguna dalam pengambilan keputusan investasi karena memberikan informasi tentang potensi pengembalian investasi yang diharapkan dalam hubungan dengan biaya investasi awal. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk membandingkan dan memprioritaskan berbagai proyek atau investasi berdasarkan tingkat keuntungan relatif mereka. Semakin tinggi nilai profitability index, semakin besar juga nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan relatif terhadap biaya investasi awal, yang menandakan proyek yang lebih menguntungkan. Berikut rumus dari profitability index dapat disimak sebagai berikut, yaitu PI, present value of future cash flow, dibagi initial cost. Next. Berikutnya yaitu cara membaca profitability index atau PI. Dalam keuangan perusahaan, kasus penggunaan utama untuk rasio PI adalah untuk memeringkat proyek dan investasi modal. Semakin tinggi rasio PI, semakin menarik proyek yang diusulkan dan semakin besar kemungkinannya untuk dikejar. Untuk beberapa pedoman umum dalam menginterpretasikan rasio PI yaitu PI sama dengan 1, yaitu netral atau dapat diterima. PI lebih dari 1 dapat disetujui proyek. PI kurang dari 1 yaitu dapat ditolak proyek atau tidak disetujui. Berikut kelebihan dari profitability index. Yang pertama yaitu memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Kedua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. Ketiga, mudah menyesuaikan dengan resiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Kekurangannya yaitu 1, sulit menentukan rate minimum yang diinginkan. 2, tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya. 3, yaitu adanya asumsi bahwa semua aliran kas masuk bersih segera dapat diinvestasikan kembali pada rate yang dipilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.